Shalom, selamat pagi Sobat Rehat. Bersyukur pada Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam Rehat edisi Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami di dalam hari yang baru ini yang Tuhan anugerahkan pada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan bangunkan kami dengan badan yang sehat dan penuh semangat. Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu. Layakkan kami, siapkan hati dan pikiran kami, sehingga renungan firman yang kami boleh baca hari ini boleh tertanam baik di dalam hati yang subur di setiap hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pembacaan kita di hari ini terambil di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 33 ayat 17 sampai 24 dengan judul Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Tema renungan kita, Tuhan ialah raja kita, atau dalam bahasa Toraja, Puang Matua Yamo Datunta. Raja selain memiliki kedudukan dan kekuasaan tertinggi, ia juga wajib dihormati serta dituruti segala perintah-perintahnya. Siapa yang tidak menaati raja, sudah bisa dibayangkan nasib yang akan dihadapinya. Pembacaan kita hari ini adalah bagian dari nubuatan tentang kelepasan orang Israel, khususnya kerajaan Yehuda, dari penjajahan dan penindasan. Oleh karena itu, perikop dalam pasal 33 diberi judul Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Sion akan kembali menjadi tempat pertemuan raya umat Allah, dan Yerusalem akan menjadi tempat yang aman, di ayat 20. Dari tempat inilah mereka melihat betapa mulianya Tuhan karena Dialah penolong dan raja di Sion. Tuhanlah yang bertindak sebagai hakim yang memberi hukum. Perkataannya merupakan hukum bagi kita, dan kepadanya setiap pikiran dan tindakan kita dibawa ke dalam kepatuhan kepadanya. Tuhan ialah raja yang kepadanya kita memberi hormat dan penghargaan, setia karena Dia yang menyelamatkan kita, di ayat 22. Dalam minggu Advent yang terakhir di tahun 2022 ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan dan membebaskan kita dari kuasa dosa adalah raja atas hidup kita, sehingga kesetiaan dan kepatuhan kepada setiap perintah atau hukum yang diberikannya juga menjadi ukuran dan acuan dalam menata dan menjalani kehidupan karunia-Nya ini. Hidup kita adalah anugerah-Nya, karena itu hendaknya harus dijalani dalam ketundukan tanpa syarat,
kepada apa kehendak Tuhan, bukan menurut apa kehendak kita. Sobat Rehat, tunduklah kepada Raja Agung. Biarkanlah Dia yang memerintah atas seluruh hidup kita sehingga kita senantiasa menyaksikan kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, boleh kami renungkan. Biarlah firman-Mu tadi Tuhan, kami juga boleh lakukan di sepanjang hari ini. Tolong kami dalam mengaplikasikannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Sabara beserta segenap keluarga. Tuhan pimpin, sertai, sehingga boleh menggembalakan kami, para jemaat-Mu di Jemaat Tangerang, semakin serupa dengan Kristus. Tuhan berkati juga segenap majelis, segenap pengurus OIG, dan kami segenap jemaat. Di dalam keseharian kami ya Tuhan, kami boleh tunduk kepada Raja Agung dan menjadikan Tuhan yang memerintah atas seluruh hidup kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk boleh menyaksikan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami. Ini doa permohonan dan doa syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa di rehat hari esok. Tetap semangat di dalam menjalani hari-hari di tahun 2022 ini. Mari kita songsong tahun yang baru di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.